kamu, maka saya berbaiat kepada kamu. Selesai tanpa biaya, walaupun 1 rial. Kalau sekarang mas triliunan, ya dibuang ke kota, masya Allah, dibuat untuk ternak jangkrik, nggak kena. Spanduk-spanduk yang disebar di jembatan-jembatan, di sarana-sarana umum, di pagar-pagar tembok orang yang semrawut kadang-kadang tidak sedap untuk dipandang, itu pun duitnya rakyat, jumlahnya miliaran. Dan kalau kita hitung masih banyak, dari mulai manipulasi, penipuan dan penilepan uang, yang semua ini hadirin sekalian lahir dari perut demokrasi. Makanya sistem demokrasi itu sistem yang mahal, sistem yang sangat membuat melarat negara manapun. Makanya negara tempat lahirnya demokrasi sendiri tidak mau menerapkan demokrasi. Antum lihat pemilihan presiden di Amerika, selamanya laki-laki, yang perempuan pasti kegeser. Dan partai cuma 2. Di sini masya Allah setiap orang bisa diriin partai. Saking susahnya nyari nama partai, aneh-aneh namanya. Iya kan, simbolnya aja aneh-aneh. Ada yang simbol ganco, ada simbol lenggis, kan gitu. Karena udah kepuyengan cari nama sama simbol. Dengan demikian hadirin sekalian, nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua ya ikhwan. Kalau kita buat suatu perumpamaan negeri kita ya ikhwan, kalau seandainya antum melihat satu rumah tangga yang utangnya banyak, suaminya lagi di BHK, kebutuhan rumah tangganya kembang kempis, tiap tahun pesta, kayak apa mas? Ini kondisi negara kita, utangnya banyak, suaminya di BHK, memenuhi kebutuhan RAPBN tahunan saja kembang kempis, tapi tiap tahun pesta. Kira-kira gimana mas? Habis. Pestanya nggak tanggung-tanggung lagi, masya Allah. Mendatangkan layar tancap, marawis, jaipong, 3 malam. Wah ini kan jempol. Siapa nanti yang dibebani ya ikhwan? Tidak lain kembali lagi kepada sistem demokrasi yang dikatakan dari rakyat ke rakyat. Itu bukan ketika enak, ketika nggak enak. Itu dari rakyat untuk rakyat. Kalau untung mah diam-diam. Jadi kalau untung namanya negara. Negara kita alhamdulillah sukses mengimpor batu bara, mengekspor batu bara. Kalau untung. Kalau sekarang bicara yang rugikin pajak dan yang lainnya rakyat. Nah gitu. Giliran untung negara, giliran rugi rakyat. Karena hadirin sekalian, sistem demokrasi yang ada 5 itu, 1, kekuasaan ada di tangan rakyat. Keduanya pemisahan kekuasaan, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa undang-undang di atas segala-galanya, bahkan di antara mereka sudah mensucikan undang-undang. Kemudian sistem pemilihan umum, ini pasti. Dan hurriyatul fardiyah, kebebasan pribadi. Maka dalam rangka untuk menjalankan demokratisasi, maka gandengannya adalah kebebasan individu. Bebas untuk segala-galanya, termasuk mengekspresikan keyakinan. Mau ikut Gadulucu, mau Ahmadiyah, mau aliran apa aja, mau milih agama aja, maka dia dipersilakan. Untuk melindungi ini, maka dihadirkanlah kemasan liberalisme. Makanya ya ikhwan, tolong dicamkan dengan baik. Sejatinya liberalisme adalah anak turunnya sekuler sama demokrasi. Lahirlah sekarang liberalisme. Karena tanpa payung liberalisme ini, demokrasi tidak akan berhasil. Apa liberalisme itu? Kebebasan kepercayaan, kebebasan keyakinan. Orang untuk murtad 1 hari 70 kali bebas. Ente mau pindah agama sekali 5 agama silakan, gak ada masalah. Nah ini kekuasaan. Selanjutnya nomor berapa? 3. Suara mayoritas tadi jelas. Yang penting suara terbanyak. Padahal suara terbanyak itu rata-rata menentang syariat dan menyesatkan berdasarkan firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
kalau kamu mentaati kebanyakan orang wahai Muhammad, mereka akan menghempaskan, menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Dan dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Kalau seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka maka langit dan bumi akan rusak dan isinya juga akan rusak. Dengan demikian, suara yang benar hanyalah suara Allah. Suara yang tidak pernah salah adalah suara Rasul. Tapi mereka sudah sangat keterlaluan dipindah suara rakyat, suara Tuhan. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau rakyatnya Abu Bakar masih mendingan. Kalau rakyatnya Umar bin Khattab, Masya Allah. Kalau rakyat sekarang model-model seperti ini yang cinta bid'ah, cinta syirik, dan tidak ada yang cinta kebenaran secara utuh, rata-rata musuhi, kemudian dikatakan suara rakyat, suara Tuhan. Coba bayangkan Mas. Ana tanya sama antum semua, kebanyakan rata-rata di lingkungan masjid antum, banyakan yang sholat apa yang tidak datang ke masjid? Banyakan yang tidak datang ke masjid. Itu saja sudah bisa kita bikin kuesioner yang tidak pakai biaya, alami dan puluhan tahun. Ente lihat per masjid, apalagi jamaah subuh, di voting kalah terus, nggak pernah menang. Nomor 3, menuduh syariat tidak lengkap. Yang tadi sudah kita jelaskan, dampak sistem yang dikembangkan sekarang ini menuduh seakan-akan Islam tidak membawa konsep kekuasaan, konsep pemerintahan dan politik secara Islami. Kemudian yang nomor 4, meremehkan masalah wala wal bara, dan ini ya ikhwan sangat nyata sekali. Kalau kita lihat di antara umat Islam ini sudah tidak ada pembatas antara muslim dengan non muslim. Bahkan lebih lucu lagi, mereka menjadikan teman sebagai lawan dan lawan bersahabat dengan akrab dan bahkan sangat sangat dekat. Coba bayangkan ya ikhwan, mereka-mereka yang menyerang dakwah salafiyah, mereka-mereka yang anti dakwah salafiyah, pernah enggak menyerang gereja? Pernah enggak mereka melakukan satu hal-hal yang terkait dengan itu? Tidak sama sekali. Bahkan Ahmadiyah pun tidak terusik oleh mereka-mereka yang sekarang ini mengaku mengklaim sedang ada di medan jihad politik dan sedang memperjuangkan umat. Pernah enggak berani menyentuh kesesatan? Mereka tidak berani karena takut kembali lagi tidak dapat suara. Walawal bara habis. Padahal Allah Subhanahu wa